yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan adalah orang yang banyak zikirnya. Wa dzakarallaha katsira, banyak zikir. Orang yang banyak zikir pasti bisa meneladani Nabi Muhammad. Mohon maaf, orang yang sedikit zikirnya sulit mengikuti Nabi Muhammad. Sekarang zikir itu apa maksudnya Ustaz? Luas mana zikir? Bisa jadi kalimat zikir seperti yang kita maklumi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah la ilaha illallah, zikir. Yang kedua, baca Quran juga zikir. Majelis seperti ini juga zikir. Dan doa-doa sunnah juga zikir. Juga zikir. Kita masuk ke dalam masjid, kaki kanan baca doa Allah maftali abwaaba rahmati. Pada saat itu kita zikir. Maka kita telah mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita masuk masjid tidak baca doa, berarti kita sudah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan lagi. Ketika kita masuk ke masjid dengan kaki kiri, berarti pada saat itu kita telah meninggalkan Nabi Muhammad. Maka ayat ini, orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu suri teladan, orang yang banyak zikir. Masuk ke WC kaki kiri baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu zikir. Ketika kita membaca doa dan kaki kiri, berarti kita saat itu telah mengikuti Nabi Muhammad. Kita tidak baca, berarti kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Dalam makan juga begitu. Masuk ke dalam rumah, menggunakan kaki kanan, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bisa, yang biasa lazim. Atau assalam yang biasa kita amalin, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca surah Al-Ikhlas. Kemudian baca ayat kursi. Ada 4 tempat ayat kursi yang jangan pernah kita tinggal. Ini berdasarkan hadis, kemudian dipesankan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jangan pernah tinggal baca ayat kursi di 4 tempat. Pertama setelah sholat fardu. Baik imam baca atau imam enggak baca, kita baca sendiri. Siapa dalam hadis yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya begitu dia mati, dia surga jika dia mengamalkan ini. Yang kedua, baca ayat kursi ketika mau tidur. Yang keempat, baca ayat kursi ketika masuk ke dalam rumah. Yang keempat, baca ayat kursi ketika keluar dari rumah. 4 ini wasiat daripada ulama yang tentu diambil dari hadis, jangan pernah kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilah wa ifdalih. Segenap pengurus Masjid Darussalam yang saya muliakan, pengurus FKSSM yang berhadir, bil khusus penasehat yaitu Al-Ustadz Suhendro SHI beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Namun ada nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmat yang membawa Islam. Nikmat yang menyebarkan iman kepada kita. Itulah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau tentu tidak ada Islam. Tanpa beliau kita tidak mengenal iman. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah berikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Mufassirin mengatakan manna ini, kalimat manna adalah nikmat yang tidak pernah kita minta. Namun Allah beri. Biasanya dan lazim bahwa nikmat itu kita minta. Biasanya begitu. Namun untuk Nabi Muhammad, ini nikmat tidak pernah kita minta, namun diberi oleh Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idba'ata fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya dari kalangan kita, yaitu kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang mana Rasul membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan diri mereka. Setiap wahyu turun, Nabi bacakan. Al-Quran turun, Nabi sampaikan. Bapak Ibu sekalian, turunnya Al-Quran itu bukan seperti turunnya hidangan dari langit. Yang Nabi itu menerimanya dengan sukacita. Setiap wahyu turun, itu merupakan satu beban yang besar bagi Nabi Muhammad. Beliau menanggung penderitaan yang besar ketika ayat itu turun. Tubuh beliau bergetar, keringat jagung keluar. Tidak jarang beliau diselimutin setiap kali turun ayat Al-Quran. Berat, susah beliau menerimanya. Setelah berlalu kesusahan baru beliau sampaikan. Yatlu alaihim ayatihi. Dibacakan, beliau membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Membersihkan dari Tuhan selain Allah. Kita sama tahu 360 berhala. Kemudian disuruh beralih menyembah Allah Tuhan yang Esa. Kepercayaan kepada semua benda dibuang, hanya kepada Allah. Akhlak dan sifat yang buruk mulai diganti dengan sifat dan akhlak yang baik. Itulah makna wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, wal hikmah, dan sunnah-sunnah. Wa in kanu min qablu fi dhalali mubin. Dan sebelumnya itu memang keadaan mereka itu dalam keadaan sesat, sesat-sesatnya. Wajar jika Allah menyebut dalam ayat ini bahwa Nabi merupakan nikmat terbesar bagi orang beriman. Bayangkan Bapak Ibu, waktu itu dunia, bukan Arab saja, bukan Makkah saja, tapi seluruh dunia
gelap. Arti gelap ini dipenuhi dengan kemusyrikan, dipenuhi dengan kejahilan. Maka yang disebut dengan jahiliyah sebenarnya bukan bodoh, bukan manusia pada masa itu tidak mengerti ilmu, bukan. Konotasi jahiliyah di masa itu bukan bodohnya ilmu, tapi yang dimaksud jahiliyah pada masa itu adalah kufur, musyrik, tidak ada nur keimanan. Itu maksud jahiliyah. Maka saat itu sudah menjadi perputaran perdagangan. Pintar-pintar orang itu. Bukan, mohon maaf, petinggi-petinggi musyrikin itu orang bodoh, tidak. Pintar-pintar. Pemuka-pemuka masyarakatnya pintar. Dan di belahan dunia yang lain kerajaan-kerajaan sudah berdiri masa itu. Tapi mengapa disebut dengan jahiliyah? Karena tidak ada iman, kufur, menyembah selain Allah. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy, dari keluarga Bani Hashim, dari Jazirah Arab. Apapun komentar orang, takdir Allah telah menetapkan bahwa Nabi yang terakhir itu lahir dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keluarga Bani Hashim, untuk membersihkan semua kekufuran dan membersihkan. Meskipun Allah Ta'ala telah utus beliau lahirkan di Makkah, tumbuh dewasa besar di Makkah, hijrah ke Madinah, hanya seputaran itu. Namun beliau telah menyiapkan orang-orang, yaitu para sahabat, untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Kita pernah dengar barangkali jika Nabi tidak diutus, hari ini kita tidak beriman kepada Allah. Memang begitu adanya. Jika Nabi tidak diutus, maka dunia hari ini dalam keadaan gelap gulita, tidak ada nur cahaya keimanan. Memang begitu. Maka Allah sebut dan Allah ingatkan bahwa Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Yang dari beliaulah adanya Islam ini. Bahkan kita tidak akan pernah mengenal apapun bentuk kebaikan dalam Islam hari ini jika Nabi Muhammad tidak ada. Kita tidak akan pernah mengenal sholat semisal kita sholat hari ini. Tidak ada puasa Ramadan. Sebab dalam fikih dikatakan puasa Ramadan hanya khusus untuk umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad. Tidak ada haji semisal yang kita kerjakan sekarang. Kita tidak mengenal berbakti kepada orang tua. Istri tidak mengerti berbakti kepada suami. Suami tidak mengerti berbuat baik kepada anak dan istri. Perempuan tidak dihargai. Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa kuat, dia yang menguasai. Saya punya kedudukan, dia yang sewenang-wenang. Itu yang akan berlaku di seluruh belahan dunia. Kita bisa bayangkan bagaimana hidup seperti itu. Namun Allah Ta'ala tidak menginginkan keadaan manusia seperti itu di atas permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah majelis-majelis kebaikan semisal ini. Kita mencintai masjid, kita membangun masjid, kita bersilaturahim, duduk dalam majelis. Semua ini adalah warisan Nabi Muhammad. Memang begitu. Setiap sholat Nabi berikan nasihat kepada sahabat. Turun ayat Al-Quran disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Nanti ada permasalahan, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Seperti itu, terus turun-temurun dibawa oleh para sahabat. Kemudian ulama setelah sahabat, tabi'in. Ulama setelah itu tabi'ut tabi'in, terus sampai hari ini. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah mengenal indahnya Islam. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya iman di dada. Sebab iman ini kan bisa kita rasakan. Meskipun bentuknya tidak nampak.
Salah satu bukti iman itu dengan hadirnya kita di tempat ini. Saya yakin semata-mata karena dorongan keimanan. Tentunya dibarengi dengan niat-niat yang baik. Seperti ingin bersilaturahim, mendapatkan ilmu, dan lain-lain sebagainya. Sungguh jika bukan karena dorongan iman, maka kita tidak akan pernah duduk di tempat ini. Kalau tidak salah 3 hari yang lalu, beliau ini BKM Masjid Darussalam ini. Al-Ustadz Zulkarnain Al-Wafi, sarjana agama. Beliau telepon saya pagi-pagi, pukul 9 atau setengah 9. Nah, tidak pernah kami kontekan, tidak pernah memang. Bukan tahunan, barangkali di atas 10 tahun, tidak pernah teleponan. Kami punya grup alumni IAIN Sumatera Utara, Istanbul 1997. Semenjak saya pulang dari Pakistan, kan saya dimasukkan oleh teman-teman ke grup itu. Mereka sudah lama di grup. Cuman saya memang kurang aktif gitu. Cuma melihat-lihat saja komentar teman macam semualah. Pun jarang-jarang juga di grup itu ada info. Tidak pernah. Tiba-tiba beliau telepon. Minta kita untuk hadir kemari. Kita bilang, akhi, anak kalau hari Ahad pagi ini, mohon maaf lah. Dengan segala macam lah. Mungkin di antara pengurus ini ada yang sudah pernah minta saya dan sebagainya. Karena memang ada kegiatan yang memang saya mesti tunggui dengan anak-anak program. Tolonglah, akhi, nggak pernah pun begini. Terpikir saya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amalan yang afdal setelah yang wajib. Afdalul a'mal ba'dal faraid. Amalan yang wajib, seafdal amal setelah yang wajib. Setelah puasa, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Setelah itu apa yang afdal amalan? Kata Nabi, idkhalus surur 'alal mu'min. Memberikan perasaan senang kepada orang beriman. Buat orang beriman senang, gembira. Saya teringat hadis itu. Ya akhirnya anak usahain. Dan malam dengan Ustaz Hendra kami dapat perak maulid. Karena program Pesantren Al-Muziri kan 30 malam berturut-turut maulid salasin. Tadi malam yang ke-28. Bareng beliau juga hadir. Pukul 11 lewat kami baru selesai. Saya teringat hadis itu. Oh, nyenangin teman. Dan nyenangi kaum muslimin. Barangkali ada yang selama ini ingin satu rahmi jumpa dengan kita. Seperti itu. Perbuatannya sedikit. Terkadang kita Pak begitu ya. Ada orang mengundang kita. Apakah itu acara ya pesta atau acara apalah. Dia berharap kita datang. Atau mungkin ada orang sakit. Ya, ketika kita datang menjenguknya, kita datang jumpa dengannya. Ketika dia merasa senang dengan kehadiran kita, berarti itu kita telah mendapatkan pahala setelah derajat yang fardu, yang wajib. Maka itulah amalan yang paling baik, menyenangkan orang yang beriman. Maka usahakanlah. Menyenangkan ini tidak usah terlalu muluk-muluk dalam menyenangkan. Asal orang senang aja sama kita. Kita menyenangkan dalam hal yang positif. Kita tidak menyangka mendapat pahala sebesar itu. Khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang baik itu adalah yang banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Nabi juga bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik itu manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya pun baik. Dan seburuk-buruk manusia, orang yang umurnya panjang, amalannya buruk. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang panjang umur dan amal kita baik. Kembali kepada pembahasan akan nikmat Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, bi fadlillahi, dengan karunia Allah.
Apa itu maksudnya? Islam. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Ulama mengartikan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad. Meskipun ada yang mengartikan rahmat ini adalah Al-Qur'an. Cuman mufassirin sebagian mengartikan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu gandengannya. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa itu alam? Masiwallah. Selain Allah itu alam. Berarti rahmatnya Nabi Muhammad itu bukan sekedar dunia, bukan dunia. Alamin. Apa itu alamin? Masiwallah. Selain Allah itulah alam. Di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit. Rahmatan lil alamin, dunia wal akhirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, dengan karunia Allah Islam, wa bi rahmati, dan dengan nikmat Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Jadi kita diperintahkan Bapak Ibu untuk bergembira dengan nikmat Islam dan nikmatnya Nabi Muhammad. Wa khairum mimma yajma'un. Bergembira dengan nikmat Islam, bergembira dengan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Apa yang mereka kumpulkan hari ini dan apa yang dikumpulkan orang hari ini. Mohon maaf, yang dikumpulkan orang hari ini ada harta benda, popularitas, pengaruh, dan lain sebagainya. Punya perasaan gembira dengan nikmat Islam, punya perasaan gembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik, firman Allah, daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Itu hal yang wajar. Mengapa? Apa saja yang kita kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan. Namun kecintaan kepada Nabi Muhammad ini akan menemani kita. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Yang memerintahkan kita mencintai Nabi Muhammad adalah Allah. Dan Allah sangat mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan siapa saja yang ingin dicintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Enggak ada jalan yang lain. Lalu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dua yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad. Pertama akan dicintai Allah, yang kedua dosanya akan diampunkan Allah. Dan ini adalah target kita hidup di dunia ini. Betapapun penting cinta dari selain Nabi Muhammad, tapi tidak sepenting kita mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad. Penting mendapatkan cinta dari orang-orang di sekitar kita, tapi tidak bisa mengalahkan pentingnya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang ingin dicintai Allah, Bapak Ibu, ikutilah Nabi Muhammad. Bergembiralah dengan beliau. Maka tadi dibacakan oleh Bapak Pengurus berapa undangan maulid? Ada 4-5 undangan maulid. Khususnya di Rabiul Awal ini. Mungkin dari dusun, beda tempat, beda masjid. Ini adalah bukti kecintaan kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Dengan adanya beliau, kita mengenal agama. Maka dibuatlah perayaan-perayaan maulid.
Meskipun terus terang saja, perayaan ini mesti kita evaluasi lagi. Saya sampaikan bahwa hari ini orang masih maulid, tapi belum maulud. Apa Ustadz bedanya? Maulid itu Pak, hari kelahiran Nabi. Kalau maulud, itu bayinya. Maulud, itu Nabi Muhammadnya. Maulid, itu hari lahirnya, 12 Rabiul Awal. Satu riwayat mengatakan Nabi lahir di 6 Rabiul Awal. Satu riwayat mengatakan 9 Rabiul Awal. Tapi ulama sepakat menetapkan 12 Rabiul Awal. Jadi 3 pendapat. 6, 9, 12 hari kelahiran Nabi. Rabiul Awal. Ulama lebih condong kepada 12 Rabiul Awal. Disebut maulid. Oh, kalau gitu ulang tahun Ustaz. Bukan. Bukan ulang tahun. Bukan. Tapi kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maulid namanya. Sedangkan maulud itu bayinya, zatnya, Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini umat masih maulid tapi belum maulud. Maaf. Malam mengikuti maulid, besok subuh tidak ke masjid. Ini berarti maulid belum maulud. Duduk dalam maulid, tapi pulang istri masih bisa bantah suami. Ini bukan maulid. Ini masih maulid, tapi belum maulud. Berpuluh kali, mungkin beratus kali kita duduk dalam majlis maulid, tapi akhlak kita belum berubah. Sifat kita belum berubah lebih baik. Amal kita begini-begini aja dari dulu. Padahal tiap tahun kita maulid. Berarti kita masih maulid dan kita belum maulud. Orang yang maulud adalah orang yang mengikuti jejak, baik itu ibadah, akhlak, sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Bapak Ibu dengar ada maulid arba'in, 40 malam artinya. Maulid salasin 30 malam. Atau setiap pekan, setiap minggu itu sekali. Di majelis-majelis itu ada maulid setiap minggu. Tujuannya apa? Agar orang bisa mengalami peningkatan dari maulid menjadi maulud. Sebab kalau hanya maulid setahun sekali, kita datang duduk di masjid dengarkan maulid, ustadznya ceramah, mohon maaf, terkadang tausiahnya pun tidak menyentuh tentang Nabi Muhammad. Kalau musim kampanye, cerita kampanye. Kalau musim politik ini, cerita politik. Sementara itu kita bisa dapatkan dari media, diceritakan lagi di masjid. Setahun sekali umat 1 jam dengar ceramah, maksud hati untuk tahu siapakah Nabi kami, Cemana sih mulianya Nabi kami, bagaimana sih akhlaknya Nabi kami, yang katanya itu sempurna, suri tauladan, bagaimana sih ceritanya? Tapi ternyata nggak dapat dalam cerita, karena yang diceritakan hal-hal lain tentang keduniaan, tentang politik, tentang negara, dan lain-lain sebagainya. Atau lebih cenderung kepada tertawa terbahak-bahak. Akhirnya orang pulang, cuma dapat sekali, setahun sekali. Wajar kalau tidak ada perubahan pada umat ini. Anak-anak muda pun kita nggak ngerti, anak-anak muda kita bagaimana Nabi Muhammad. Remaja-remaja pun nggak ngerti pada mereka panitianya. Ibu-ibu pun tidak ada perubahan di kaum wanita, tetap juga menyanggah suami, bantah suami, nyakitin suami. Kita juga laki-laki tidak semangat penuh dalam memampukan masjid. Kenapa? Karena itu tadi kurang dikenalkannya siapa sosok Nabi Muhammad. Maka ulama-ulama sebagian asatid berpikir bagaimana mengadakan 40 malam maulid. 40 malam. Isinya cerita tentang Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Begitu aja. Baru kita tahun inilah Majelis Al-Munziri mendirikan 30 malam maulid. Dengan maksud itu menghadirkan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebab Allah tadi sudah berfirman bahwa nikmat yang terbesar ada di utusan Nabi Muhammad. Kemudian bergembira dengan Islam dan gembira dengan Nabi Muhammad,
itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Dan jalan untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Lihat Bapak Ibu, ini bukan Allah ayat yang sering diulang-ulang ketika perayaan Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kurang lebih sungguh ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Ayat ini jangan diputuskan di sini, seyogyanya. Kalau diputuskan di sini, kan masih ada tanda pertanyaan. Apanya Nabi yang harus ditiru? Bagaimana kita mencontoh Nabi? Berulang-ulang ayat ini jika dibaca pun, kenyataan yang ada hari ini adalah, mohon maaf, mengapa hari ini umat berat mengikut Nabi Muhammad? Padahal dalam ayat ini sungguh telah ada pada diri Nabi suri teladan yang baik bagi kami. Tapi mengapa umat hari ini berat mengikuti Nabi Muhammad? Sedikit sekali persentasenya mengikuti Nabi Muhammad. Lanjutan ayat jawabannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi Muhammad itu menjadi contoh teladan bagi pertama orang-orang yang liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang memang hidupnya semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Tujuan hidupnya adalah Allah. Enggak ada niat yang lain. Selagi masih ada niat-niat yang lain dalam setiap aktivitas kita, maka berat kita untuk mengikut Nabi Muhammad. Sebab kehidupan Nabi Muhammad itu orientasinya adalah rahmat Allah. Enggak ada yang lain-lain. Apapun aktivitas itu. Maka perbaikilah hati kita, niat kita, semata-mata itu karena Allah. Agar apa? Agar kita bisa menjadikan Nabi Muhammad itu suri teladan. Hari ini dalam skala besar kita lihat, mengapa orang-orang yang memangku jabatan yang tinggi itu tidak bisa menjalankan amanahnya. Pada Nabi Muhammad itu pemimpin yang seadil-adil pemimpin. Beliau itu kalau disebut pemimpin, pemimpin terbaik. Kalau disebut suami, suami terbaik. Kalau disebut ayah, ayah terbaik. Kalau disebut kakek, kakek terbaik. Kalau disebut sebagai sahabat, sahabat terbaik. Nabi Muhammad. Mengapa kita menjadi posisi beliau? Kadang kita jadi pemimpin, kita suami, kita ayah, kita bagian dari masyarakat, kita punya banyak teman. Tapi mengapa orang-orang di sekitar kita ini terkadang tidak nyaman dengan kita? Belum merasa puas dengan pelayanan kita, dengan jabatan yang kita pangku masing-masing. Jawabannya adalah karena kita tidak meniru Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tidak puas dengan Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada yang tidak puas dengan Nabi Muhammad. Hatta musuh-musuh, kalau kita baik, tapi yang mengatakan baik itu kawan kita sendiri, itu wajar. Kalau kita dibilang baik, yang bilang baik itu orang yang sering kita bantu, itu wajar. Tapi ini ada orang baik, yarjullah. Semua pandangannya Allah. Bapak Ibu bayangkan kisah yang sering diulang-ulang. Pergi ke Taif dakwah dengan niat agar dapat bantuan, tapi malah dilempari, dicaci maki, berdarah keluar dari tubuh Nabi. Sampai malaikat gunung datang mau dihantukan 2 gunung. Malaikat aja kalau bahasa kita ya, malaikat itu sudah jengkel melihat orang Taif melempari Nabiullah. Udah gerem malaikat. Bilang saja, mana yang mau kami buat? Kami hantukan ini 2 gunung. Tapi kata Nabi, aku diutus bukan untuk melaknat wahai malaikat. Aku diutus bukan untuk mengazab. Aku diutus adalah rahmatan lil alamin. Mungkin mereka ini tidak beriman sekarang, tapi kuharapkan dari tulang sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang yang beriman satu saat nanti. Malaikat heran. Malaikat heran. Nengok ada orang macam begini, udah dilempari, disakiti, ngelemparnya bukan ngelempar gini, ngelempar dengan tenaga sekuatnya. Anak-anak muda tuh ngelemparnya sekuat tenaga.
seperti kalau kita jauh-jauhan melempar batu, sekuat tenaga. Gitulah anak-anak muda Taif melempar tubuh Nabi Muhammad. Bukan melempar yang asal lempar, enggak. Melempar betul-betul dibidik dilempar. Kena kepala, kena pipi, kena badan Nabi, kucur darah. Tapi apa jawaban beliau? Kuharapkan keluar dari tulang sulbinya nanti orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang macam begini? Apa ada nabi macam begini? Subhanallah. Karena pandangannya kan akhirat. Pandangannya Allah Subhanahu wa taala saja. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai ikutan adalah orang yang pandangannya cuma akhirat, enggak ada niat-niat yang lain. Melakukan ini pandangannya akhirat, ngurus ini pandangannya akhirat, diamanahin ini akhirat pandangannya. Ngapa orang kalau diberikan satu jabatan enggak amanah? Karena pandangannya enggak akhirat. Dia kira pertanggungjawabannya di dunia. Kalau pertanggungjawaban di dunia ditulis, dibacakan, selesai. Nggak ada lagi orang yang nanya. Nggak ada. Tapi di akhirat bisa. Mana bisa? Orang takut curang itu karena dia berpandangan ada akhirat. Orang takut nipu itu karena pikirannya ada akhirat. Ketika dia tidak menipu, dia tidak bohong, dia tidak curang karena takut akhirat, berarti dia telah menandani Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah curang, tidak pernah jujur, maaf, tidak pernah bohong, tidak pernah. Al-Amin dari kecil. Sehingga wajar orang hari ini berat mengikuti Nabi Muhammad sebagai contoh teladan, karena pandangannya orientasinya bukan akhirat. Oleh sebab itu, bagaimana kita agar bisa meneladani beliau, yaitu kita dengan orientasi kita adalah akhirat. Setiap kita, Pak, tidak terlepas siapapun orangnya. Mau kiai, ulama, habib, ustadz, siapa saja. Orang awam siapa saja. Pandangannya mesti akhirat. Agar kita bisa mudah mengikuti Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan adalah orang yang banyak zikirnya. Wa dzakarallaha katsira, banyak zikir. Orang yang banyak zikir pasti bisa meneladani Nabi Muhammad. Mohon maaf, orang yang sedikit zikirnya sulit mengikuti Nabi Muhammad. Sekarang zikir itu apa maksudnya Ustaz? Luas mana zikir? Bisa jadi kalimat zikir seperti yang kita maklumi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu la ilaha illallah, zikir. Yang kedua, baca Quran juga zikir. Majelis seperti ini juga zikir. Dan doa-doa sunnah juga zikir. Juga zikir. Kita masuk ke dalam masjid, kaki kanan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pada saat itu kita zikir, maka kita telah mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita masuk masjid tidak baca doa, berarti kita sudah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan lagi. Ketika kita masuk ke masjid dengan kaki kiri, berarti pada saat itu kita telah meninggalkan Nabi Muhammad. Maka ayat ini, orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu suri teladan, orang yang banyak zikir. Masuk ke WC kaki kiri baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu zikir. Ketika kita membaca doa dan kaki kiri, berarti kita saat itu telah mengikuti Nabi Muhammad. Kita tidak baca, berarti kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Dalam makan juga begitu. Masuk ke dalam rumah, menggunakan kaki kanan, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bisa, yang biasa lazim. Atau assalam yang biasa kita amalin, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca surah Al-Ikhlas. Kemudian baca ayat kursi. Ada 4 tempat ayat kursi yang jangan pernah kita tinggal. Ini berdasarkan hadis, kemudian dipesankan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jangan pernah tinggal baca ayat kursi di 4 tempat. Pertama, setelah sholat fardu. Baik imam baca atau imam nggak baca, kita baca sendiri. Siapa dalam hadis yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya begitu dia mati, dia surga jika dia ngamalkan ini. Yang kedua,
baca ayat kursi ketika mau tidur. Yang keempat, baca ayat kursi ketika masuk ke dalam rumah. Yang keempat, baca ayat kursi ketika keluar dari rumah. 4 ini wasiat daripada ulama yang tentu diambil dari hadis, jangan pernah kita tinggalkan. Orang yang masuk ke dalam rumah, ucapkan salam kepada ahli keluarganya, baca surah Al-Ikhlas, baca ayat kursi, maka rumah tangganya akan ditenangkan, diamankan, ditenteramkan oleh Allah. Pada saat itu kita telah mengikuti Nabi Muhammad sebagai suri teladan bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita masuk ke dalam rumah dengan kaki kiri, tanpa uluk salam kepada ahli keluarga kita, berarti kita telah meninggalkan zikir. Saat meninggalkan zikir, berarti saat itu kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Demikian keluar rumah. Maka ayat ini menerangkan orang yang bisa mengikut Nabi Muhammad itu orang yang banyak zikir. Karena kehidupan Nabi Muhammad itu semuanya dengan zikir. Makannya, minumnya, aktivitas hari-harinya. Ya, doa-doa pagi, doa petang, doa turun hujan, doa apa lagi ketika mendengar petir. Ya, ndak apalah, walaupun kita sebagai sudah menjadi orang tua. Tidak apa, nah pinjam bukumu dulu, mana buku doa-doa dulu. Kita ingin maulid berubah menjadi maulud. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad ada dalam kehidupan saya, ada dalam kehidupan kita. Fattabi'uni. Itulah jalan kita untuk mengikut Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan mengikut Nabi Muhammad jika mohon maaf kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Kita tidak banyak tahu tentang perjalanan, ibadah, akhlak, sifat Nabi Muhammad. Karena itu dalam hadis, Nabi Muhammad itu paling penyayang sama anak-anak. Terutama kepada cucu beliau Hasan wa Husain. Beliau lagi duduk begini, Hasan wa Husain datang kepada beliau, beliau pegang tangannya. Lalu cucu beliau itu naik ke atas kaki beliau. Beliau titah, kalau bahasa kita dititah tadi. Naik ke dada. Ini banyak sahabat ini. Naik ke pundak. Jadi naik pundak kakeknya. Nabi senyum aja. Kemudian Nabi seperti jadi kuda-kudaan buat cucunya. Tangannya dibeginikan seperti jadi kuda, cucunya naik ke atas. Sahabat ngelihat. Apa kata sahabat bilang sama Hasan wa Husain radhiyallahu anhu? Sebaik-baik tunggangan kalian itulah. Maksudnya sebaik-baik tunggangan kendaraan kalian itulah jasad kakek kalian itu. Nabi senyum dengarkan itu. Lalu Nabi bilang, ya, sebaik-baik penunggang ada cucuku ini. Dan beliau terkadang sujud, naik cucu beliau itu di atas. Beliau lama sujud. Tidak langsung menurunkan cucunya. Tidak. Dibiarkan selesai hajat daripada cucunya. Baru beliau itu menyelesaikan sholatnya. Sahabat tanya, ya Rasul, tadi agak lama sujud, ada apa? Apakah turun wahyu? Enggak. Anakku, maksudnya Hasan Husain cucu, naik ke kepalaku. Aku tidak ingin menyingkirkan mereka, sedangkan hajat mereka belum terselesaikan. Dan jika dengan anak-anak yang lain, lazim sekali Nabi pulang dari safar, anak-anak kecil itu menunggu Nabi di perbatasan. Yang bisa Nabi naikkan ke atas unta, Nabi naikkan ke atas unta. Yang tidak bisa, maka mereka mengiringi Nabi Muhammad. Dan beliau selalu memberikan hadiah kepada anak-anak kecil. Dalam hadis, Allah sediakan satu rumah dalam surga teruntuk orang-orang yang suka menyenangkan hati anak-anak kecil. Jadi bukan ngusirin anak kecil. Kalau nggak mau sholat, pergi dari sini. Suruh bapakmu kemari. Dan kau yang sholat di sini. Sana, buat ribut aja. Begitu kita mati, nggak ada lagi pengganti kita. Anak kecil diusirin. Kan ada cara, ada jalan kita bagaimana agar supaya anak-anak itu tidak jauh dari masjid. Ya, Musa Endroni sering ke masjid yang lagi viral-viral dia sana. Yang banyak khidmat di masjid mana? Joko Karian. Anak-anak muda dikumpuli, asal orang datang dikasih makan. Asal orang datang dikasih makan. Itu betul itu BKM itu bilang itu. Jadi maksudnya begini. Terkadang pot bunga jauh di sana itu. Sibuk kita buat pakai uang masjid. Tapi kadang majelis potong kue pun nggak keluar. Pengajian sepotong kue. Tapi buat pot bunga di luar-luar sana. Pada kena hujan, kena panas. Ya.
Nanti keramik masih bagus dibongkar, buat lagi. Ada masjid-masjid yang duitnya banyak itu. Masih cantik lagi keramiknya, bongkar, tentang duitnya banyak. Ini sedikit-sedikit bongkar, sedikit-sedikit bongkar. Sementara pengajian orang pun cuma dapat sepotong kue, kadang enggak lagi. Padahal kan uang masjid itu kan untuk kemampuan masjid. Untuk bagaimana kegiatan-kegiatan masjid. Itu akhlak Nabi kepada anak-anak. Subhanallah. Ini yang sering diceritakan dalam maulid-maulid yang 40 malam, 30 malam. Sehingga kita melihat bagaimana juga ibu akhlak Nabi SAW dengan istri-istri beliau. Luar biasa. Kelembutan beliau dengan istri-istri beliau. Istri beliau kan banyak. Namanya manusia pasti adalah sifat-sifat ya sedikit-sedikit kecemburuan. Namanya manusiawi, hal yang wajar. Tapi bagaimana Nabi menyikapinya? Lihat ketika Ibunda Aisyah, istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis, paling muda, itu kan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu lebih muda umurnya dari anak Nabi sendiri, Sayyidah Fatimah. Lebih tua anak Nabi dari istri Nabi. 6-7 tahun jarak umurnya. Waktu Sayyidah Aisyah lahir, karena anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya ibunya Ummu Raiman, lahir, itu anak Nabi Sayyidah Fatimah, itu sudah bermain-main. Jadi lebih tua lagi anaknya Nabi daripada istrinya Nabi. Tapi dua wanita ini dua wanita agung, dua wanita mulia. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, 4 perempuan yang menjadi pemimpin wanita dalam surga. Yang pertama Maryam, ibu Nabi Isa. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah enggak masuk. Tapi dalam banyak hadis yang lain, Nabi ditanya oleh Amr bin As, "Ya Rasul, siapa dari kalangan perempuan yang paling kau cintai?" Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya Aisyah. Jadi anak putri Nabi ini menjadi ketua wanita di surga. Sedangkan istri Nabi adalah wanita yang paling Nabi cintai. Terkadang kan ada perasaan-perasaan macam cemburu. Pernahlah Sayyidah Aisyah bilang sama Sayyidah Fatimah. Begini bilangnya. Kalau bahasa kita, "Wahai Fatimah, aku lebih mulia dari ibumu Khadijah. Sebab ayahmu Nabi Muhammad menikah dengan ibumu Khadijah dalam keadaan sudah janda 2 kali. Sedangkan aku dalam keadaan gadis, dinikahi oleh ayahmu." Lalu Sayyidah Fatimah cerita ke ayahnya, "Wahai ayahanda Rasulullah, Ibunda Aisyah bilang begini, katanya kedudukannya lebih tinggi daripada Ibunda Khadijah. Karena waktu ayah menikahi Ibunda Khadijah, dalam keadaan Ibunda Khadijah itu janda 2 kali. Sedangkan Ibunda Aisyah dalam keadaan gadis." Nabi senyum. Nabi bilang, "Wahai Fatimah, sampaikan kepada ibundamu Aisyah. Sampaikan, katakan bahwa benar. Nah, tapi jangan lupa, ketika ayahmu menikah dengan ibumu Khadijah, ayahmu dalam keadaan jejaka ting-ting, lajang. Sedangkan ketika menikah dengan ibundamu Aisyah, ayahmu sudah duda." Bilang gitu sama dia. Enggak marah. Nabi enggak marah. Iya. Pernah Nabi di masjid gini, di masjid, karena rumah Nabi kan di samping gini. Ibunda Aisyah buat makanan, mau dikasih ke suami. Minuman, makanan. Sementara Sayyidah Zainab, istri Nabi yang lain, juga nganter makanan. Takdir Allah, makanan yang dari Ibunda Zainab radhiyallahu anha lebih dulu sampai ke Nabi. Diintip oleh Ibunda Aisyah kan dari samping pintu, lalu dipesan sama khadim yang nyampein. "Nanti waktu kau hidangkan minuman ini, tolong senggol sedikit makanan yang dari istri Nabi yang lain. Senggolkan biar tumpah, tapi bukan makanan yang berkuah." Datanglah tadi pelayan tadi membawa makanan dari Ibunda Aisyah. Nabi tahu ini makanan dari istri beliau Sayyidah Aisyah. Ini daripada Sayyidah Zainab. Datang, disenggol, tumpah. Nabi tahu, pasti ini disuruh. Marahkan Nabi? Enggak. Begitu pelayannya pergi, Nabi kutipin ini makanan yang jatuh tadi ini. Nabi makan, Nabi bagi sama sahabat.
Yang utuh tadi dari Sayyidah Aisyah. Nabi nggak makan. Begitu selesai majelis pengajian, Nabi panggil satu sahabat, tolong antarkan ini kepada istriku Zainab. Ini sebagai ganti dari makanan yang tumpah tadi. Nabi nggak marah. Nabi pulang ke kamar, jumpa istri beliau, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sudah berubah wajahnya. Nabi marah lah. Nabi senyum. Nggak marah Nabi. Aku sangka aku dimarah, kata Ibunda Aisyah. Tidak, Nabi nggak marah. Bahkan memberi maka bercanda, berbicara dengan baik. Inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah. Bahkan Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya itu siapa? Mohon maaf, apakah yang paling banyak sujudnya? Yang paling banyak baca Qur'annya? Yang paling banyak sodakonya? Belum tentu. Menurut hadis ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Lanjutan hadis, wa khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Dan sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang paling lemah lembut, paling baik kepada istri dan anaknya. Dan aku adalah yang paling lembut dan baik kepada anak dan istriku. Itu hadis Nabi. Meskipun mohon maaf, dia dengan orang ramah, dengan teman, kalau sudah duduk dibayari semua. Tapi dengan istri pelit. Dengan anak perhitungan kali. Sama teman, jumpa seminggu sekali, sebulan sekali, kalau telepon, lembut kali. Tapi kalau istri telepon, ada apa sih dek? Telepon aja pun. Curiga ya? Ini video call. Ini kantor nih ya, bukan hotel. Ya, sekarang kan lagi sulit memang dipercaya Bu ya. Ada yang suami banyak aktivitas memang. Ini masjid ini bukan hotel. Curiga kali pun. Apalagi hari ini, Masya Allah, dengarlah cerita-cerita saya kan dari dulu sampai sekarang. Saya memang dari awal berumah tangga tahun 2001 sampai 2005 sampai sekarang. Memang saya nggak pernah punya ada TV. Memang nggak pernah. Dari zaman saya belajar dulu pun saya dengan TV ini udah saya hindari memang. Karena kepasatannya, keburukannya sudah kita tahu bersama. Nggak pernah. Kata-kata orang, hari ini sinetron yang bertayang katanya. Mohon maaf nih. Yang sekarang lagi populer sinetron itu apa? Babnya selingkuh aja. Ngeri nggak tuh? Babnya selingkuh aja, nggak ada yang lain. Judulnya aja beda, isinya tetap selingkuh lagi. Atau istrinya yang selingkuh. Sementara maulid setahun sekali. Yang diceritakan tentang negara. Akhlak Nabi nggak sampai sama kita, teladan Nabi nggak sampai sama kita. Lalu bagaimana kita mau jadi meneladani Nabi Muhammad? Berat memang hari ini perjuangan kita. Terus terang Bapak Ibu, hari ini berat perjuangan kita. Mau tidak mau memang kita harus balik lagi ke belakang, menapak tilas lagi ke belakang. Bagaimana kita pelan-pelan sedikit demi sedikit meneladani akhlak Nabi Muhammad. Sekarang ini banyak di media dijual kan kitab-kitab seperti Sirah Nabawiyah. Ustaz Hadi Dayat berpesan, ustaz-ustaz yang lain berpesan agar belilah buku ustaz apa yang kondang tuh, Ustaz Taki ya. Taki itu berpesan juga, belilah buku Sirah Nabawiyah, buku ini harus ada di rumah-rumah kalian, dibaca sejarah Nabi, akhlak Nabi. Memang harus begitu. Kalau anak-anak sulit baca, kita belilah macam mana VCD yang sekira-kira memang isinya itu adalah tentang akhlak Nabi. Bagaimana Nabi dengan istri beliau, macam semualah. Agar supaya bisa kita lihat, kita tonton. Karena kita tidak bisa hari ini memang menghindar. Tidak bisa hari ini kita menghindar. Dari apa itu? Dari namanya media. Dari informasi. Enggak juga kita terlalu gaptek. Kali juga enggak boleh. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan media ini nilainya positif. Yang kita kutip bukan cerita sinetron yang negatif-negatif itu saja. Tapi bagaimana kita bisa mengambil di zaman hari ini. Zaman yang digital ini. Kita bisa hari ini isi dari satu kitab bisa kita lihat di flash disk tentang perjalanan Nabi. Itu ada tuh anak-anak itu, Sendro yang nengok dari macam kacamata itu apa nih? Dimensi itu ya. Habis nengok nangis. Cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, itu kan yang agak kecanggih-canggihan. Kalau mau yang manual ya baca. Kan gitu. Cuman kita kan waktu kita kan baca ya gimana? Satu lagi mendengar. Ketika kita sudah tidak mau membaca,
maka gunakan telinga kita untuk mendengar. Cari channel-channel ustaz-ustaz yang banyak ceritanya tentang Nabi Muhammad. Sekarang sudah banyak nih, Habib-habib, ustaz-ustaz, yang kalau ceramahnya itu ceritanya tentang Nabi Muhammad, tentang akhlak, tentang sifat. Kalau tentang hukum ini, mohon maaf Bapak Ibu, umat ini capek kali kalau diceritakan tentang hukum. Dari dulu ulama kita ngajinya hukum, hukum, hukum. Pertanyaan saya, dilaksanakankah hukum itu? Enggak juga ya. Enggak juga. Ulama mana, maaf, yang cerita enggak haram ngambil harta rakyat, enggak haram ngambil ini, enggak itu. Ulama mana enggak cakep begitu? Berubahkah? Orang hanya bisa berubah kalau menjadikan Nabi Muhammad suri teladan. Kalau orang sudah ikuti Nabi Muhammad, dia tidak akan jadi pengkhianat. Kalau orang ikut Nabi Muhammad, dia nggak akan kasar lagi dengan anak istri. Kalau orang ikut Nabi Muhammad, wanita-wanita nggak ngelawan sama suami. Anak nggak durhaka sama orang tua. Kalau ikut Nabi Muhammad, masjid-masjid makmur. Anak yatim pun, Masya Allah, nggak ada kelaparan. Kalau ikut Nabi Muhammad, masalahnya kan orang sekarang berat ikut Nabi Muhammad. Jawabannya kan 3 ayat, 3 yang setelah ayat tadi itu. Sebab apa? Sebab orientasinya bukan karena Allah. Maka rubah orientasi kita cuma karena Allah. Aku datang ke masjid ini karena Allah. Aku ngurus ini karena Allah. Aku jadi ini karena Allah. Aku gini karena Allah. Kalau semua karena Allah kita niatkan, 2 dapat. Yang pertama kita akan mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, dunia ini pun bukan yang gak ikut-ikut. Ikut juga. Siapa bilang gak ikut? Bapak kerja, niatnya karena Allah. Ya Allah, aku kerja ini niat semata-mata cari ridhomu ya Allah. Bukan cari uang, cari ridhomu. Yang kedua, aku niat ya Allah agar anakku tidak menjadi peminta-minta. Karena kewajibanku menghidupi anak istri. Udah, kerja. Apa kira-kira gak dapat gaji? Kan dapat juga kan? Kan cuma niat aja. Ketika kita itu niat kerja untuk cari rahmat Allah, saya yakin dia sudah ikut Nabi Muhammad, dia nggak akan curang di kerjaan dia. Tapi ketika niatnya cuma cari duit, bukan karena Allah niatnya, pokoknya duit targetnya, dia nggak peduli caranya. Ini maksud ayat ini. Kenapa orang berat mengikut Nabi Muhammad? Karena tidak limangkana yarjullah. Orientasinya bukan rahmat Allah, orientasinya yang lain. Popularitas. Orang kalau cari popularitas, kalau dia karena Allah, ya dia tidak menghalalkan segala cara. Tetap dia berbesar hati. Tapi kalau tidak, frustasi. Kalau dia jadi, dia lupa daratan. Seperti yang sudah kita lihat hari ini. Kalau dia nggak jadi, frustasi. Sudah di aspal jalan, dibongkar lagi. Sudah ngasih ASI di masjid, copot lagi. Ya, karena dia tidak limangkana yarjullah. Kalau dia ikut karena Nabi, ya jadi dia syukuri, nggak jadi itu yang terbaik sama dia, karena dia karena Allah. Yang kedua tadi pandangannya adalah akhirat. Senantiasalah hadirkan akhirat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tidak kita pertanggungjawabkan di dunia ini di hadapan Allah. Sehingga kita takut dalam berbuat. Ini saya bicara gini pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu ini dengar pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kita berpikir hati-hati. Setiap mau berbuat, ini kira-kira aku ini di akhirat nanti lepas enggak ini? Kira-kira aku di akhirat nanti bermasalah enggak nih? Kalau enggak bermasalah, jalan. Kalau bermasalah, mundur. Jangan. Pada saat itu kita telah mengikuti Nabi Muhammad. Wa dzakarallahu katsira, dan perbanyaklah zikir. Di samping zikir Quran, zikir dengan lapas zikir, juga perbanyaklah doa-doa sunnah, doa keseharian kita. Dengan seperti itu insya Allah kita telah mengikuti Nabi Muhammad. Terakhir, contoh yang agak mudah kita pahami. Contoh gini, dalam hadis begini, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'i wa isyrina darajah. Dalam riwayat yang lain bi khamsi wa isyrina darajah. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri itu 27 kali lebih baik. Dalam hadis yang lain 25 kali lebih baik. Kenapa sholat berjamaah 27 kali lebih baik? Karena sholat berjamaah itu mengikuti Nabi Muhammad. Gerakannya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama. Bapak sholat zuhur di masjid 4, di rumah pun sendiri 4 juga.
Bacaannya sama, gerakannya sama. Tapi mengapa yang di masjid 27? Yang di rumah satu? Kenapa? Karena yang di masjid mengikuti Nabi Muhammad. Itu. Mengikuti Nabi Muhammad. Jadi setiap amal yang mengikuti Nabi Muhammad, itu ganjarannya besar. Limpahannya besar. Apalagi amal-amalan yang mengikuti Nabi Muhammad. Itu ada itu satu sahabat datang kepada Nabi. Sahabat perempuan minta sama Nabi, bahwasanya bilang begini, secara singkat saja karena waktu sudah ini. Sahabat perempuan tadi bilang gini, ya Rasul, aku mau nikah, tapi ada syaratnya. Apa itu? Suamiku itu adalah laki-laki yang setiap minggu, sepekan sekali, bisa sodakoh seekor unta. Yang kedua, yang bisa khatam tiap hari Quran. Yang ketiga, yang sholat malam semalam suntuk. Mendengar syarat ini, perempuan ini masih muda, cantik. Mendengar syarat ini, sahabat nggak ada yang berani. Berat kali syaratnya. Seminggu sekali sedekah seekor unta. Satu unta 50 juta. Setiap hari mesti khatam Quran. Setiap malam mesti sholat satu malam suntuk. Kapan turun nih? Ya nggak jadilah. Tiba-tiba satu orang berdiri, saya siap ya Rasul. Dengan syarat itu. Singkat cerita dinikahkan sama Nabi. Setelah nikah sama Nabi, 10 hari perempuan ini datang sama Rasul ngadu, komplain. Ya Rasul, ini suami saya nggak tepat janji. Maksudnya syarat-syaratnya nggak dipenuhi. Oh begitu? Iya. Nabi panggil. Lalu Nabi tanya, coba ceritakan dulu. Syarat yang pertama, sedekah unta setiap seminggu sekali. Ya Rasulullah, aku sudah tunaikan semua 3 syaratnya. Yang pertama, aku sedekah unta setiap seminggu sekali. Aku tunaikan dengan setiap hari Jumat, aku duluan pergi ke masjid. Dan aku sholat di saf pertama, ku dengarkan khutbah tanpa ngantuk. Bukankah engkau bersabda ya Rasul, siapa yang berpagi-pagi hari Jumat pergi ke masjid, duduk di saf pertama, dengarkan khutbah tidak ngantuk, maka seperti orang bersedekah 1 ekor unta. Nabi mangguk-mangguk. Pandai juga ini. Nah, yang kedua ya Rasul, aku khatamkan Quran tiap hari dengan jalan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dalam sehari. Bukankah kau bersabda ya Rasul, 1 kali surah Al-Ikhlas menyamai dengan 1/3 Quran. Maka aku baca 3 kali, khatam Quran 1 kali ya Rasul. Cerdas memang ini. Yang ketiga ya Rasul, aku sholat semalam suntuk dengan kutunaikan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Bukankah engkau bersabda ya Rasul, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam suntuk. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah seperti sholat 1 malam suntuk, nggak tidur. Kata Nabi, khair, paten kali jawabanmu, Hasan ada. Selesai. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Amalan kita sedikit tapi pahalanya. Bahkan Nabi bersabda, rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia Pak, beserta isinya. Mana dunia itu? Timur, barat, utara, selatan. Seluruh negara kaya dunia lah pokoknya. Bukan komplek ini. Bukan Serigun, bukan Mencirim, Sunggal, bukan. Dunia. Dunia. Coba dunia. Timur, barat, utara, selatan. Berapa itu kekayaannya? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Orang beriman 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada punya dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah. Kenapa begitu tinggi nilai amal ini? Karena kita mengikut Nabi Muhammad. Dan ini hanya untuk kita umat Nabi Muhammad. Umur kita pendek, Bapak Ibu ingat. Likulli syai'in hasadun, kata Nabi. Tiap-tiap sesuatu itu ada masa panennya. Wa hasadu ummati, dan panennya umatku baina sitin wa sab'in. 60-70 tahun. Arti panen itu jiun, mati. Dipanen sama malaikat maut. 60-70 tahun.
Di umur kita yang singkat ini, dipotong lagi masa akil balik. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki sekitar 13-14 gitulah. Dipotong itu lagi. Itu belum lagi, ya kalau setelah balik kita langsung sholat. Kalau nggak sholat, semenjak kapan kita sholat? Umur berapa? Dipotong lagi masa tidur, tiap malam 8 jam. Sisa berapa umur kita? Kalau doa, ya Allah kita surga Firdaus. Omongnya malaikat, apa iya? Umur Musa amono, kuai baru masuk Islam wingi. Biar gue nandi nang dalan gue ini. Baru kali ini gue gabung nama majelis FK SSM. Ayo, mana? Makanya diberikan keutamaan amal-amal ini, subhanallah. Agar supaya kita nih, masya Allah luar biasa, terimbangi dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, panjang-panjang, kita umurnya cuma puluhan tahun, dipotong ini, potong itu, bisa terimbangi nilai amal kita dengan menjaga amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu di malam Selasa nanti penutupan majelis maulid kami yang malam ke-30, malam Selasa, malam ke-30 di Pondok Pesantren Al-Munziri. Saya undang secara keseluruhan. Mohon maaf barangkali memang tidak ada kertas undangannya, jadi saya sampaikan langsung, silakan datang pada Isya sampai dengan selesai. Biasa memang tiap amal itu Bapak Ibu, itu ujung-ujungnya itu yang paling berkah. Awalnya tuh penuh berkah rahmat Allah. Pertengahan amal juga gitu. Tapi yang paling tumpah ruah itu di akhir. Contohnya kita sholat dari pertama kan berkah rahmat Allah. Tapi yang paling berkah itu ketika kita tasyahud. Di situ ada salam dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi. Di situ paling muncak Ramadan. Awalnya, tengahnya luar biasa. Tapi yang paling luar biasa akhirnya. Itkum minan nar, akhir Ramadan. Demikian juga dalam majelis. Ya, dalam majelis itu yang paling berkah itu adalah akhir. Ini kita mau tutup ini. Yang paling berkah mana? Pada saat doa. Jadi setiap amal itu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akhirnya itu yang paling luar biasa. Maka di malam 13, Ustaz Hendro ini termasuk aktif. Seminggu bisa 2 kali beliau datang ke pesantren, padahal dari jauh ke sana. Dan beliau pun seorang ustadz juga, ngisi sana sini. Tapi beliau Masya Allah masih mau bergabung kepada kita, mengambil istifadah manfaat daripada apa-apa yang ada di acara majelis. Demikian juga dengan kita. Saya harapkan, saya undang. Yang kedua, mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Karena seperti itu saya datang kemari. Pertama memang niat cari ridha Allah. Yang kedua niat menyenangkan Rasulullah. Yang ketiga saya menyenangkan hati sahabat saya Ustaz Zulkarnain SAG. Yang keempat menyenangkan silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.